Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak sholih dan sholihah. Pada kesempatan kali ini, dalam pelajaran Bina Akhlak, Ibu akan menyampaikan materi tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Mari simak pembelajaran Bina Akhlak hari ini. Teman-teman, apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Segala sikap atau ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, akhlak mahmudah ini sama dengan akhlak karimah, yang merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada sabar. Sabar itu apa? Sabar itu adalah menahan diri dari hawa nafsu yang merugikan diri sendiri. Kemudian ada tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita sedang ujian, kita sudah belajar, kita sudah berdoa, lalu kemudian kita bertawakal. Kita menyerahkan segala sesuatu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati dan tidak sombong, ya. Ketika kita mendapatkan hasil nilai yang 100, kita tidak boleh sombong, ya. Harus tetap rendah hati. Harus tetap tawadu. Kemudian selanjutnya keempat ada husnuzon, yaitu senantiasa berprasangka baik kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada ta'awun. Apa itu ta'awun? Senantiasa saling menolong, ya. Kita ini manusia ini makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri dan harus saling tolong menolong, ya. Kemudian ada ikhtiar, ya. Ikhtiar itu apa? Berusaha bersungguh-sungguh dalam mewujudkan keinginan. Contohnya apa, ya? Ketika kita di kelas, ya, contohnya atau tidak kita pengen juara, ikut lomba, pengen juara, ya. Caranya dengan cara apa, ya? Berusaha bersungguh-sungguh, ya, supaya kita bisa menang. Atau enggak kita punya cita-cita pengen menjadi dokter, ya. Caranya bagaimana? Bersungguh-sungguh, ya. Dengan cara apa? Belajar dengan giat, ya. Jangan lupa berdoa dan beribadah, ya. Selalu berusaha, itu bersungguh-sungguh, namanya ikhtiar. Kemudian yang ketujuh ada ikhlas. Ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau menolong orang, mau membantu orang, kita harus ikhlas, ya. Melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada mujahadan an-nafs. Artinya apa? Senantiasa menahan diri, ya. Sama seperti sabar, ya, harus menahan diri, ya. Kemudian ada syukur. Syukur itu apa? Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan, yang besar ataupun yang kecil, ya. Contohnya apa? Ketika kita diberi nikmat sehat, ya, ini tuh sangat besar sekali nikmat sehat ini, ya. Saat kita sehat kita bisa ngapain, ya? Contohnya seperti beribadah, ya, lebih giat, ya. Kemudian makanan, ketika kita memakannya menjadi nikmat, ya, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Terus apa lagi, ya, kenikmatan yang Allah berikan? Contohnya diberi permen, ya, meskipun kecil, ya, sedikit, tapi itu adalah kenikmatan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menikmati permen yang
telah diberikan oleh teman atau saudara kita. Kemudian selanjutnya ada zuhud. Zuhud itu apa? Tidak menggantungkan diri dari makhluk lain selain Allah ya. Contohnya kita kan berdoa kepada siapa? Kepada Allah ya, mau minta apa? Minta kesehatan, rizki ya, mintanya sama siapa? Sama Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkannya ya. Minta cita-cita, mau jadi astronot, mau jadi seorang pilot, seorang dokter, seorang yang sukses, itu mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Allah itu suka orang yang suka berdoa ya, apalagi berdoanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ada qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah perasaan yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, yang kedua ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu artinya sifat tercela atau akhlak tercela. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah sifat yang buruk atau akhlak yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah tabdzir. Tabdzir itu artinya apa? Boros ya. Ketika kita ingin membeli sesuatu ya, jangan lupa yang perlu-perlu ya. Jangan sampai boros ya. Kemudian yang kedua ada mubazir. Mubazir itu apa? Menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan waktu ya. Contohnya ketika ada waktu kosong ya, jangan lupa dimanfaatkan. Contohnya apa? Dengan belajar, membaca buku, atau membersihkan rumah, atau ketika ada waktu, ketika kita lelah, kita bisa beristirahat supaya hari berikutnya badan menjadi segar dan sehat. Kemudian yang ketiga ada kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah tidak mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada gibah. Gibah itu apa? Gibah adalah menyebarkan hal-hal yang buruk tentang orang lain ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada hasad. Hasad itu adalah penyakit hati berupa iri dan dengki ya. Ketika orang lain mendapatkan hadiah, kita tidak boleh iri ya. Insya Allah kita akan mendapatkan hadiah di suatu hari nanti. Nah, kemudian ada yang keenam ada suzon. Apa itu suzon? Suzon adalah berprasangka buruk kepada diri sendiri, orang lain, atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh ada ghadab. Ghadab itu apa? Ghadab itu pemarah ya. Jadi arti pemarah itu dalam bahasa Arabnya ghadab. Kemudian yang kesembilan ada munafik. Munafik itu artinya apa? Seorang yang menyembunyikan kejahatan dan kekafiran orang lain ya. Contohnya apa ya? Contohnya ketika ada pencuri ya. Jadi orang tersebut menyembunyikan pencuri itu ya. Kalau dia itu tidak mencuri, padahal orang tersebut mencuri ya. Makanya kita tidak boleh menyembunyikannya ya. Ketika itu harus mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ada takabur. Takabur itu apa? Takabur itu sombong atau angkuh ya. Kita tidak boleh sombong atau angkuh karena itu adalah suatu hal yang bersifat buruk. Kemudian ada riya. Apa itu riya? Beribadah karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya itu gak boleh. Kita tuh harus beribadah itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 11 ada sum'ah. Sum'ah itu apa? Selalu membicarakan kebaikan atau ibadah kepada orang lain dengan tujuan pamer ya. Contohnya
Nah, kemudian ada 12 ada dendam. Apa itu dendam? Dendam itu menyimpan amarah kepada orang lain dan berkeinginan membalasnya. Ya, ketika kita contohnya diejek teman, kita tidak boleh mengejeknya lagi ya. Kita doakan saja semoga orang yang mengejek kita dapat berubah menjadi yang lebih baik ya, menjadi memiliki perilaku yang akhlak yang baik, itu akhlak karimah seperti itu ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.